Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kembali kepada kajian kita kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Afham, melanjut pembahasan tentang sifat-sifat bagi Rasul dan para Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimallahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-jaizu fi haqqihim al-anbiya war rusul alaihi salatu wassalam. Sifat-sifat jaiz dalam haknya Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala an-nazimu rahimallah, berkata nazim, penulis nazam ini, wa jaizun fi haqqihim min arudi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun sifat jaiz fi haqqihim dalam haknya Nabi dan Rasul, min aradin yaitu sifat manusia biasa, sifat manusia, bi ghairi naqsin yang dimana sifat manusia tersebut tanpa mengurangi kemuliaan para nabi dan rasul. Ka khafifil maradi, seperti ringannya penyakit. Al-mufradat kosakata. Aradi bi fathir ra, dibaca fathahnya, ra-nya di fathah, adalah ma yu'ridul lil insani min maradin wa ghairihi, yaitu sesuatu yang sering terjadi atau yang sering dialami oleh manusia pada umumnya, seperti sakit dan lain sebagainya. Jadi Nabi juga adalah manusia sama seperti kita, punya sifat manusiawinya. Nabi juga bisa sakit, Nabi juga bisa lapar, makan, minum, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang biasa dialami manusia pada umumnya, karena para nabi juga termasuk dari bangsa manusia, bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin dan lain sebagainya. Tapi para nabi dan rasul yang Allah utus ke dunia ini, mereka itu semua berasal dari bangsa manusia. Kemudian penjelasannya, asyarhu penjelasannya, wal jaizu fi haqqil anbiya war rusuli alaihi wassalatu wassalam. Sifat-sifat jaiz dalam haknya nabi dan rasul
semoga salawat dan salam kepada mereka. Wuqu'il aradil basyariyah adalah dia di mana Nabi dan Rasul itu mengalami kondisi atau keadaan sama seperti manusia. Jadi punya sifat-sifat seperti manusia pada umumnya. Allati la tuaddi ila nafsi fi maratibihil aliyah. Tapi sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam diri Nabi itu tidak sampai mengurangi derajat kemuliaan seorang Nabi dan seorang Rasul. Nabi memang punya sifat manusia seperti layaknya manusia karena memang bangsa manusia, tapi sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Nabi tidak mengurangi kemuliaan Nabi dan Rasul. Fayajibu ala kulli mukallafin, maka wajib bagi seorang mukallaf, orang Islam yang sudah balik dan berakal, wajib apa? Ayyataqida annahum alaihim sholatu wassalam, meyakini bahwasanya para nabi dan rasul yata'araduna lima yatara'adu lahu ghairihim minal bashar, bahwasanya para nabi juga punya sifat-sifat manusiawinya. Harus kita yakini bahwasanya Nabi juga punya sifat-sifat manusiawinya, karena memang Nabi juga termasuk dari bangsa manusia. Apa saja? Minal akli, makan, Nabi juga makan. Manusia pada umumnya juga makan, Nabi juga makan. Wasyurbi, minum. Wal bay' wasyara, jual beli, Nabi juga jual beli. Bahkan Nabi Muhammad itu berdagang. Wadukhulil aswaq, para nabi juga masuk ke pasar, pergi ke pasar. Wazawj, menikah. Wal maut, Nabi juga bisa meninggal. Wal hayat, dan mereka juga hidup. Wal ladat wal alam, Nabi juga bisa mengalami penderitaan dan juga kesenangan. Wasihhat wal marad, dan Nabi juga bisa mengalami sakit dan Nabi juga bisa mengalami sehat. Nah, itulah sifat-sifat yang memang biasa terjadi pada keumuman manusia. Tapi sifat-sifat ini semua tanpa mengurangi kemuliaan Nabi. Illa annama yanzalu bihim la yu'riduhum li nufurin nasi minhum. Nabi punya sifat sakit, Nabi juga bisa sakit, tapi sakitnya seorang Nabi ini tidak sampai orang-orang itu atau manusia itu menjauh dari para nabi. Tidak sampai sakitnya Nabi membuat mereka itu menjauh dari Nabi. Jadi sakit-sakit yang ringan, sakit-sakit biasa itu yang terjadi pada Nabi, enggak terlalu ekstrim, kan? Enggak sampai merendahkan seorang Nabi ataupun seorang Rasul. Wan naum, Nabi juga tidur. Lakin bi'ainihim faqad duna qulubihim, tapi tidurnya seorang Nabi dan Rasul itu tidur hanya memejamkan mata saja, tapi hatinya beliau, para Nabi dan Rasul, tetap bangun, jadi tetap merasakan. Berbeda dengan kita manusia biasa yang bukan seorang Nabi dan Rasul, kita tidur kadang hati kita juga ikut
tidur, maka ketika kita tidur tidak bisa merasakan begitu. Jadi Nabi itu punya sifat seperti kita manusia, tapi ada sedikit kekhususan yang ada pada diri Nabi yang tidak ada pada manusia-manusia yang bukan Nabi dan Rasul. Wa khurujul mani, Nabi juga bisa keluar mani, lakin bimtila'il awiyah faqat, tapi Nabi ini keluar maninya itu bukan sebab karena mimpi. Keluar maninya bukan karena mimpi kemudian keluar mani, bukan. Nabi itu keluar mani karena sebab memang sudah waktunya untuk keluar, karena kandungan air maninya sudah banyak, maka harus dikeluarkan, bukan karena mimpi. Itu bukan karena mimpi seorang Nabi. Nabi itulah, maka bukan sebab disebabkan oleh mimpi. Kenapa? Li'annahum mintala'ibi syaitan, mintala'ubi syaitan. Karena mimpi itu berasal dari gangguan setan. Fala yajuzu lisyaitan ay fala yajuzu, maka tidak boleh bagi syaitan, atau tidak bisa dan tidak boleh dan tidak bisa bagi syaitan ayyatasallatu alaihim, masuk ke dalam menggoda Nabi, nggak bisa. Jadi syaitan itu tidak bisa mengganggu Nabi, baik dalam keadaan tidur pun sekalipun. Makanya Nabi itu keluar mani bukan sebab karena mimpi, melainkan memang sudah waktunya untuk keluar mani. Kalau kita kan berbeda, manusia kadang bermimpi sebab melihat sesuatu sampai terbawa mimpi, akhirnya bisa mengeluarkan mani dan lain sebagainya. Dan pada intinya bahwasanya Nabi dan Rasul itu punya sifat-sifat yang sama seperti kita manusia biasa, tapi ada khususiyah yang dikecualikan hanya untuk Nabi dan Rasul. Wa ammal aradul lati fiha naqsun kal-juzam wal baros, dan adapun penyakit-penyakit yang bisa mengurangi kemuliaan Nabi, penyakit-penyakit yang sampai bisa menurunkan derajat kemuliaan seorang Nabi seperti juzam, penyakit lepra, itu tidak mungkin. Wal baros, penyakit belang, wasomam, buta, budeg, wal amyu, buta, wal bukmu, bisu, washalal, lumpuh, wal araj, pincang, wal aur, juling matanya satu arah. Fa mustahilatun alaihim, maka penyakit-penyakit tersebut itu mustahil ada pada diri Rasul dan para Nabi. Jadi penyakit-penyakit yang enggak sampai mengurangi kemuliaan seorang Nabi dan Rasul. Wa makila inna Syuaiban alaihi salam kana doriron. Adapun yang pernah ada satu orang yang mengatakan wa makila, dan sesuatu yang pernah dikatakan bahwasanya Nabi Syuaib itu pernah sakit. Nabi Syuaib itu pernah sakit, yang sakit parah. La asan lahu. Nah, keterangan ini keterangan yang tidak mendasar, karena penyakitnya para nabi dan rasul itu penyakit yang ringan, penyakit yang tidak sampai menghilangkan derajat kenabian dan kerasulannya. Kalau sampai penyakit yang diceritakan sampai benana dan lain sebagainya, itu tidak mungkin terjadi pada nabi dan rasul, karena bisa menghilangkan kemuliaan dan
derajatnya seorang nabi dan rasul. Dan juga wa Yaqub alaihi salam innama hasrat lahu ghisawah, dan juga ada mengatakan bahwa Nabi Yakub itu buta. Nah itu bahwasanya Nabi Yakub itu tidak buta, hanya gisawah. Gisawah itu buram, hanya pandangannya itu kabur, rabun lah itu istilahnya, nggak sampai buta. Jika ada yang mengatakan bahwasanya wah Nabi Yakub menangis karena kehilangan Nabi Yusuf sampai beliau menangis sampai matanya buta, itu adalah cerita bohong. Wazalat wa kadzalika, dan itu semuanya adalah berita-berita atau kabar-kabar yang tidak mendasar. Wa kadzalika makila inna duda yakhruju min jasadi Ayyub alaihissalam inda maradihi, dan begitu juga ada yang mengatakan bahwasanya ada ulat yang keluar dari jasadnya Nabi Ayub penyakitnya, yaitu aw kadzubatun la mahalatun. Nah ini adalah pernyataan yang bohong, nggak sampai segitunya. Di penyakit Nabi dan Rasul itu nggak sampai segitunya, mengatakan sampai keluar nanah, keluar ulat, bahkan dikucilkan di masyarakat. Nah, itu berita-berita yang bisa mengurangi kemuliaan Nabi. Nggak mungkin itu terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul juga sakit, tapi sakitnya beliau sakit-sakit yang ringan, yang tidak sampai mengurangi kemuliaan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Wa mimma yadullu ala wukil aradil basyariyah fi haqqihim, dan diantara dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa Nabi itu punya sifat-sifat manusia, qauluhu ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 7, ma li hadzal rasuli yaqulu ta'ama wa yamshi aswaq. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar? Allah sendiri mengatakan Rasul itu makan dan berjalan di pasar, berarti kan menunjukkan sifat manusiawi, karena yang makan itu kan manusia. Allah tidak makan, malaikat tidak butuh makan, yang butuh makan adalah manusia. Wa qaulu ta'ala, kemudian juga Allah berfirman, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, tidaklah kami utus sebelum kamu wahai Muhammad dari beberapa utusan, dari beberapa rasul, illa annahum, kecuali mereka semuanya itu la ya'kulut ta'am, mereka itu makan sebuah makanan, wa yamshu fil aswaq, dan mereka juga berjalan di pasar. Surat Al-Furqan ayat 20. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dan Nabi sebelum Nabi Muhammad yang diutus, semua para Nabi itu mereka semua berasal dari jenis manusia, jenis bangsa manusia, karena mereka makan dan mereka berjalan seperti layaknya manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, waja'alna lahum azwajan dzurriyyah, dan kami menjadikan mereka itu menikah dan menjadikan mereka itu berkeluarga. Nabi juga menikah dan Nabi juga punya keluarga. Berarti menunjukkan bahwa Nabi itu adalah seorang manusia. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Dan Allah juga berfirman, wa ayyuba idna darabbah, dan ketika Nabi Ayyub memohon kepada Tuhannya,
anni masanni yadur wa anta arhamur rahimin, bahwasanya aku merasakan sakit, bahwasanya aku sedang sakit, dan engkau yang maha pengasih dan engkau yang maha penyayang. Fastajabna lahu, maka Allah menjawab doa-doanya Nabi Ayub. Fakasabna ma bihi minadur, maka Allah melepaskan semua penyakit-penyakit yang ada dalam diri Nabi Ayub. Wa atainahu ahlahu wa mislahum, dan Allah mendatangkan keluarganya, keluarga Nabi Ayub melipat gandakannya, ma'ahum rahmatan min indina, dan besertaan mereka keluarganya Nabi Ayub ini ada rahmat bagi Nabi Ayub dan keluarganya dari sisi kami. Wa dzikra lil abidin, ini menjadi sebuah pengingat bagi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga manusia, karena Nabi juga bisa merasakan sakit. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144. Wa qaulu ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad, Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad adalah seorang rasul, seorang utusan. Qad khalat min qablihim rusul, dan sungguh telah dikirim atau telah melewati sebelumnya rasul-rasul sebelumnya. Apa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum, apakah ketika Nabi Muhammad itu meninggal dunia, seorang nabi itu meninggal dunia ataupun dibunuh, apakah kalian akan berbalik menghadap ke belakang, artinya murtad. Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan siapa yang berbalik ke belakang atau mereka murtad setelah meninggalnya Rasul, falayadurrullaha, maka sesuatu yang mereka kejar itu tidak akan bisa membahayakan Allah sedikit pun. Nah, ini ayat ini pernah dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal dunia. Sahabat Umar itu tidak terima atas meninggalnya Nabi Muhammad SAW, karena saking cintanya kepada Nabi, saking sayangnya kepada Nabi, seakan-akan nggak terima tentang kematiannya Nabi, belum bisa menerima tentang kematian Nabi, sehingga keliling-keliling kota Makkah sambil memegang pedang mengatakan, siapa orang yang mengatakan Muhammad telah meninggal, maka akan aku penggal. Itu saking cintanya, nggak mau orang bilang bahwasanya Nabi Muhammad itu meninggal, nggak mau dengar ada orang yang bilang Nabi Muhammad sudah meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya dipadamkan atau diredakan oleh kemarahannya Umar bin Khattab oleh Sayyidina Abu Bakar sambil mengatakan dan membaca surat ini, surat Ali Imran ayat 144. Sehingga ketika mendengar ayat ini, Sayyidina Umar langsung menangis, terjatuh tersungkur menangis, dan sadar bahwasanya Nabi Muhammad juga adalah seorang manusia pasti akan mati, pasti akan meninggalkan dunia ini. Itulah dalil-dalil bahwasanya Nabi dan Rasul itu adalah seorang manusia. Tapi harus yang dibawahi oleh kita semua, walaupun Nabi punya sifat manusiawi, punya sifat manusia, tapi
sifat kemanusiaannya ini tidak boleh sampai mengurangi kemuliaan Nabi dan Rasulnya. Itu harus ditambahkan. Jangan berpikir hanya manusia biasa. Nabi itu bukan manusia biasa, manusia tapi tidak seperti manusia. Basyarun la kal basyar, manusia tidak seperti manusia biasa, melainkan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mana mungkin seorang manusia yang dipilih oleh Allah memiliki cacat yang bisa menurunkan derajat dan kemuliaannya. Itu yang harus kita yakini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.